Terus sekarang Riyadhus Shalihin. Sekarang masih tentang hari Jumat, ya. Nah, kita bahas hari Jumat itu ternyata waktu terkabulnya doa. Hari Jumat itu waktu terkabulnya doa. Dibaca. Bab keutamaan hari Jumat, kewajiban sholat Jumat, mandi untuk sholat Jumat, mengenakan wewangian, datang lebih dulu untuk sholat Jumat, berdoa pada hari Jumat, sholawat kepada Nabi SAW, penjelasan tentang waktu dikabulkannya doa pada hari Jumat, dan sunnahnya memperbanyak zikir kepada Allah setelah sholat Jumat. Nah, yang belum kita bahas itu berdoa pada hari Jumat, kita bahas saat ini. Sholawat nanti pertemuan berikutnya. Lalu ada lagi doa pada waktu tertentu pada hari Jumat, nanti akan disinggung satu hadis oleh Imam Nawawi. Lalu memperbanyak zikir. Tadi memperbanyak zikir setelah sholat Jumat sudah sebelumnya waktu kita bahas tentang surat Jumu'ah. Nah, sekarang lihat hadis 1156. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jumu'ati faqala fiha sa'atun la yufiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyyahu wa asyara bi yadihi yuqalliluha, muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hari Jumat. Beliau bersabda, di dalamnya terdapat satu waktu yang tidaklah seorang hamba yang muslim tepat pada saat itu berdiri sholat meminta sesuatu kepada Allah, melainkan Allah pasti memberikan kepadanya. Beliau pun mengisyaratkan tangan dengan tangannya untuk menggambarkan sedikitnya sebentarnya waktu tersebut. Nah, waktunya sebentar. Maka nanti ada perselisihan banyak dalam hal ini. Waktunya kalau kita lihat dalam hadis ini ada satu waktu pada hari Jumat, namun tidak disebutkan waktunya kapan, karena di sini sifatnya umum. Walaupun nanti ada beberapa hadis berikutnya Imam Nawawi akan sebutkan hadis dengan waktu tertentu. Namun kalau hadis yang kita bahas kali ini waktunya bebas. Maka kesimpulan paling gampang untuk hadis ini, pokoknya dapati hari Jumat, perbanyaklah doa pada hari Jumat. Terserah yang ikut sholat Jumat di masjid atau yang di rumah pun dapati hari Jumat, pokoknya perbanyak doa pada hari Jumat. Karena hari Jumat kita simpulkan dari hadis ini adalah waktu mustajabnya doa. Sekarang kita lihat faedah hadis. Pertama, ada anjuran untuk menyesuaikan waktu pada hari Jumat ini untuk berdoa. Nah, jadi bisa berdoa khusus pada hari Jumat. Mau pagi hari boleh, siang hari ketika Jumatan boleh, sore harinya boleh. Terus yang kedua, hari Jumat dikhususkan untuk waktu terkabulkannya doa, menunjukkan akan agungnya hari tersebut dibanding hari-hari lainnya. Dan hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, pemimpin hari-hari yang ada. Nah, hari Jumat disebut Sayyid Ayyam. Sayyid itu artinya pemimpin. Maka misalnya cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu disebut Sayyidnya para pemuda. Sayyid di situ artinya pemimpin atau punya jiwa kepemimpinan. Bahasa kita, kalau kita sebut saat ini, seorang negarawan. Ya, kalau dengan orang ya, kalau ini Sayyid berarti pemimpinnya. Hari yang paling utama apa dari hari-hari yang ada dalam sepekan? Hari yang paling utama adalah hari Jumat. Terus yang kedua, yang ketiga, para ulama semangat menentukan waktu pada hari Jumat ini sehingga mereka berselisih dalam satu, penentuan waktunya pada hari Jumat. Penentuan waktunya jam berapa? Doanya tadi, waktunya kapan? Para ulama beda pendapat. Dua, apakah pengabulan doa pada hari Jumat masih ada atau sudah diangkat? apakah hari Jumat saat ini masih berlaku atau sudah tidak berlaku lagi, cuma berlaku di zaman Nabi? Mereka berbeda pendapat juga para ulama. Yang ketiga, apakah berpindah dalam beberapa waktu dalam sehari ataukah tidak? apakah nanti waktunya pada pagi, nanti pindah siang, nanti pindah sore, ataukah cuma satu waktu saja? Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Berbeda pendapatnya sampai 40 pendapat. Baca di bawah. Perselisihan hingga 40 pendapat. Sampai 40 pendapat.
Karena lagi bahasin di hari Jumat nih waktunya kapan? Sampai perselisihannya berapa pendapat? 40. Itu kata Imam Ibnu Hajar. Lihat penjelasan di bawahnya. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan ada 40 pendapat dalam masalah ini. Beliau rahimahullah mengatakan anna kulla riwayatin jaa fiha ta'yini waqti as-sa'ati. Jaa fiha ta'yinu waqti as-sa'ati. Jaa fiha ta'yinu waqti as-sa'ati al-madhkurati marfu'an wahmun wallahu a'lam. Setiap riwayat yang menyebutkan penentuan waktu mustajab di hari Jumat secara marfu sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki waham atau kekeliruan. Setiap riwayat yang menyebutkan masalah ini tentang kapan waktu terkabulnya doa pada hari Jumat yang nanti sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau marfu memiliki waham, yaitu ada kekeliruan. Riwayat ini ya masih kurang tepat, ini masih kurang tepat, sehingga memastikan sulit. Nah, kesimpulannya Syekh Mustafa Al-Adawi mengatakan, Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah berkata, sudah sepantasnya seorang muslim berusaha untuk memperbanyak doa di hari Jumat di waktu-waktu yang ada secara umum. Berarti semua waktu pada hari Jumat kita diperintahkan untuk memperbanyak doa. Pokoknya sudah masuk pagi Jumat, perbanyak doa sampai sore. Ada waktu apapun, mudah-mudahan doa kita diijabahi. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas untuk kali ini. Ada pengumuman, ini penting kaitannya dengan kurban. Yang pertama, diundang untuk para takmir yang hadir malam Kamis ini, ya, hari Rabu besok, Rabu pekan depan, Rabu pekan depan, untuk mengikuti penyuluhan kurban. Waktunya pada asar. Jadi nanti lanjut dengan malam Kamis. Ya, jadi nanti lanjut dengan malam Kamis. Dimohon bisa hadir. Kita mulai nanti jam 4 sampai nanti penyuluhannya pokoknya maghrib. Nanti ada ketentuan lagi, setelah itu nanti akan diberitahu. Lalu nanti DS nanti kita usahakan. Ini DS ini cuma punya hari sampai kurban nanti, kita cuma cari kurban ini 8 hari untuk Gunung Kidul ini. Saya cuma bisa banyak doa saja. Ya. Mau tahu kita punya kurban itu berapa ini? Ya Allah, ini prihatin banget ini, ya Allah, mesake tenan Gunung Kidul ini ya. Untuk Gunung Kidul baru dapat 8 ekor sapi. Terus kambingnya, nah kalau kambing banyak. Nah, ini bisa dibagi roto ini 268. Malam ini berarti siji-siji sesuk. Itu pun nantinya kita dapat yang kecil-kecil yang cuma 2 juta aja. Ya pokoknya saya berusaha carilah. Ya. Cuma punya waktu 8 hari karena mulai besok tanggal 1 sampai nanti hari sekitar hari Kamis lah. 8 Agustus itu kita cari. Sebisa kita. Ya. Nanti tentang keputusan apa-apa nanti jenengan kita pokoknya beritahu nanti pas Rabu besok. Ya, paham je? Jadi itu DS lagi kesulitan saat ini. Dikarenakan apa? Kita kebanyakan nyalurnya untuk Indonesia Timur. Orang Indonesia Timur itu ada yang belum dapat kurban, belum pernah rasakan kurban. Alhamdulillah sampai malam ini dapat 225 ekor. Tutup jam 9 ini nih. Tuh 10 menit lagi tutup itu. Untuk Indonesia Timur. Lagi cari untuk sana. Karena sana orang-orang susah. Wong Gunung Kidul ki wis sugih-sugih. Amin. Ya amin ya sesuk ya kurban dhewe berarti. Pokoknya seperti itu keadaannya. Ya, jadi selama sebulan ini sampai Juli akhir ini kita cari untuk Indonesia Timur. Tuh malam ini tutup. Besok nggak bisa lagi. Besok kita alihkan untuk Gunung Kidul. Mudah-mudahan 8 hari iso nanja. Amin. Iki aku tiap hari ngemis terus loh iki. Jadi pengemis tiap hari itu. Gurjukung ora neng apa-apa. Bu neng kopi atau apa gitu loh.
Ini besok saya ke Jakarta, itu mau ngomong-ngomong nanti. Ini masih ke Jakarta ke sesok Kemis karo Senin. Nah setelah itu saya nggak keluar-keluar lagi. Ini saya ngomong nanti saya ngomong nanti ini Kemis terus Senin Pak sebar terus gitu. Ya, nanti ada beberapa tempat kita memang khususkan karena tempat-tempat itu butuh. Ya, karena ada yang seperti kemarin yang agama strip, nah itu nanti kita salurkan juga. Adapun pengawasan tadi sudah diumumkan di depan tadi, ya ini nggak boleh bubar dulu, nggih. Ini urung rampung loh. Oh, tak kira bubar ini Pak Sudar. Nanti kajian Jumat sore sini tetap ada untuk ibu-ibu yang sekitar DS. Terus malam Sabtu nanti di Karangreja tetap ada nggih, malam Sabtu. Terus untuk hari Sabtu besok Sabtu apa? Nah, Sabtu Kliwon nanti paginya saya di mana ini Sidoarum Godean sampai jam 7 bahas kurban. Terus jam 9-nya saya manten malam jagung malah di Jogja itu. Sorenya itu kajian di Masjid Besar Al-Huda Pelayan. Ya, nanti ibu-ibu ada kajian, bapak-bapak boleh hadir seperti biasa. Pada asar sampai jam 4:30. Terus nanti malamnya ini saya belum putuskan dulu. Yang ada kajian di Panggang Utara belum saya putuskan. Tunggu belum waktunya. Terus ya karena banyak pikiran saya, lagi pusing, lagi mumet nih, lagi mikir-mikir. Terus hari Ahad, besok Ahad apa Ahad lagi nggih? Ahad lagi nggak ada kajian di DS, kajian dipindah di Masjid Al-Ikhlas, Agung Al-Ikhlas Wonosari. Jam 5:30 sampai 5:30. Warga Wonosari sekitarnya ya silakan hadir. Ya, Masjid Agung nggih. Ahad lagi besok. Terus hari Ahad lagi juga ini jadwal jam 8 sampai jam 10 ya. Ini biasanya Palian Sabtosari. Kalau Palian belum ada keputusan berarti nanti di Sabtosari di Pelanjan. Tempatnya di Pelanjan. Jamaah Palian boleh hadir. Ya, Palian Sabtosari besok Ahad Legi. Di Pelanjan di sekolah itu. Di Balai Desa ya, di Balai Desa seperti biasa Ji, seperti kemarin-kemarin ada di Balai Desa Pelanjan. Terus nanti yang Rabu sekali lagi diingatkan untuk poro takmir. Cukup poro takmir saja Ji. Hadir ba'da asar ya, yang pokoknya dengar pengumuman ini. Enggak dengar ya alhamdulillah berarti. Pokoknya dengar aja. Kalau enggak dengar ya sudah, berarti berkurang beban DS gitu. Saya malah syukuri itu. Makanya saya cuma mengumumkan malam Kamis, saya nggak mau mengumumkan di grup. Kalau di grup nanti disebar. Ya, disebar nanti flyernya kemana-mana gitu. Enggak, ini yang dengar aja nih. Ada wong Palian ya beritahu, kalau jenengan berarti cuma beritahu ke yang lain. Pokoknya cuma dengar malam ini. Ya, saya nggak beritahu lagi untuk di grup takmir, nggak mau beritahu. Nanti terlalu banyak, biar bebannya berkurang gitu. Rabu besok datang. Pokoknya nanti apa yang didapat nanti untuk korban, pokoknya nerima saja. Pokoknya Pak Ustadz sudah bingung nih, lagi bingung nih. Cuma waktu 8 hari coba. 8 hari nanggung jamaah semene loh, coba lihat. Iya loh, saya nanti tambah kurus gimana coba? Iya doanya wong oke mustajab ya amin ya Allah kabulkan gitu. Iya insyaallah. Gue pinter ngomong loh ragol loh coba lihat. Orang nekop orang nek apa-apa ya gue tak dukung Ustaz, gue dukung. Iya nih, wis paham. Sebentar, ini ada pertanyaan. Apakah orang tua saya gitu ya, dan orang tua istri, berarti apa? Mertua, merupakan mahram? Ya Allah, ki mahram loh gue. Dengan orang tua sendiri, kalau ini putri, boleh nggak buka jilbab sama bapak EDW lo coba lihat. Boleh buka jilbab nggak? Boleh. Dengan mertua? Boleh. Mahram. Paham ya? Waktu yang tepat untuk berdoa itu di saat sholat atau setelah sholat? Saat sholat berarti ketika sujud boleh. Bar sholat setelah zikir. Ya. Apa nih? Jika di trah saya, ya tadi trah ini ya. Ada bantuan uang 20 juta. Alhamdulillah.
dan saya sebagai bendahara. Sedang uang itu diutangkan dan ada bunga. Yuk malah jadi riba. Tadi sudah bagus kan? Ada bantuan berapa tadi? 20 juta. Alhamdulillah. Namun dipinjamkan. Terus apa? Dikasih bunga riba. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau yang telat pipil tidak didenda. Kalau yang telat sebentar, dan ada bunga, tapi kalau yang telat pipil tidak didenda. Tetap ada riba Kak Ustadz? Oh, dendanya nggak ada, namun nggak ada bunga. Riba nggak? Ya bunga nggak di riba. Kepiye toh? Tadi sudah bagus. Kalau gitu gimana coba solusinya? 20 juta ini diterima, ya kan? Terus kalau ada yang mau pinjam, kasih bunga nggak boleh. Berarti kalau dia pinjam 100.000 kembalikan. Nah, 100.000 sudah bagus kok. Cuma itu aja, nggak boleh tambah riba. Siapakah yang dimaksud ahli bid'ah? Setiap orang yang melakukan bid'ah itu ahli bid'ah ataukah bagaimana? Belum tentu. Ahli bid'ah ini adalah yang menyuarakan bid'ah. Ya, berarti yang ngajarkan, yang ngulang, yang dukung, yang lariskan gitu. Yang akhirnya kucilkan orang kalau nggak mau ngikut. Nah itu, ya. Jadi yang punya wewenang di situ macam-macam. Dia sebarkan gitu, dia ngajarkan, dia tuntunkan. Nah itu namanya ahli bid'ah. Ustadz, saya mau tanya, jika saya kurban atas nama keluarga, terus yang nggak boleh potong kuku sama rambut itu siapa? Saya atau bapak saya? Siapa yang punya uang? Dia kan tadi kan? Berarti dia. Jadi nanti berlaku untuk orang yang punya niatan kurban. Berarti kalau anak yang punya uang, bapaknya enggak, berarti nanti atas namakan anak, maka yang tidak boleh potong kuku sama potong rambut anak. Oh tapi beda rumah. Ya wes, kamu sendiri. Bapak mbokmu ya orang masuk. Seumpama saya kerja di Jogja, orang tua tinggal di Bandung. Oh jauh meneh. Satunya Jogja, satunya Bandung. Berarti nanti kamu kurban sendiri, orang tuamu kurban sendiri. Jadi suami istri mau program hamil, tapi programnya mau hamil kembar. Yo rasa macam-macam tak? Pokoknya hamil itu manut. Ini kadang nih kalau ini ngatur-ngatur ini, kadang ada suami pinginnya itu istrinya pokoknya anaknya lanang. Kalau orang lanang pokoknya muring-muring nanti. Wah nggak boleh. Ya, wah Pak kurang nerima orang pokoknya orang sambungan lagi. Kepiye tau wes hamil kok gara-gara kamu juga malah protes. Ini orang-orang jahiliyah ini kayak gini. Ini wes entok lanang pingin wedok, pokoknya kalau orang wedok orang ini, wah nggak boleh nerima. Allah yang takdirkan kok. Kepiye meneh toh? Wah nggak usah diatur-atur. Dan istrinya juga ada keturunan kembar. Ya pokoknya manut kalau dapat kembar ya alhamdulillah, orang kembar ya wes. Apakah boleh sang istri ikut program bayi kembar atau ngalir aja? Ngalir aja. Ya gitu. Ustaz gimana dengan sholat apa nih? Sholat nenek saya sah atau tidak karena uzur. Nenek saya suka sholat tapi klubnya, klub itu apa ini? Sudah dol. Apanya itu? Klaim apa? Apa namanya? Beser. Dia biasanya keluar terus, kentut terus. Jadi walaupun sudah dibersihkan dan ganti baju dan celana, tapi sudah tidak sadar kalau sering ngompol. Berarti uzur. Cukup nanti awal sholat wudhu. Kalau tengah-tengah sholat kok metu, ya sudah. Soalnya kalau nanti diulang lagi, terus ulang lagi, metu meneh loh. Gimana? Waktunya habis 10 kali ulang. Susah toh? Berat kan? Berat. Maka cukup awal saja wudhu. Nanti ketika sholat kok keluar, ya sudah dimaafkan. Namanya saja uzur penyakit. Kiai mau tanya Kiai? Boleh? Saya boleh ya?
Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Pak Danu. Pak Danu saking. Dari Mogiri, dari Museum Tani Kebon Agung. Nggih. Saya paling jauh pengajian yang pernah saya lakukan ke sini. Nggih. Jadi saya ingin apa istilahnya sagap dari panjenengan. Ya, karena saya senang ngaji, terutama ini tadi ada teman di sana, ada ustadz yang sip gitu, aku ikut gitu. Ini kayak apa ustadz, bahwa hidup ini manusia ada hidup, mic. Manusia hidup. Ya apa-apa ki lagi ngaji pertama loh. Meneng wae wis. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak Danuyata dari Museum Tani Kebon Agung Imogiri. Jadi maaf saya mungkin ini Jauh-jauh loh ini. kosong tanya ya, karena memang maaf ya, ini mungkin karakter saya yang kurang bagus. Itu kalau ada ustadz yang sekali ngaji mesti saya bertanya. Nggih, monggo. Pertanyaan saya gini, ya mungkin ada hubungannya dengan doa tadi, bahwa manusia itu 50.000 tahun sebelum bumi diciptakan itu sudah diciptakan ruhnya bersama nasib-nasibnya, Takdirnya. takdirnya. Nah, kemudian tentang doa tadi, kalau takdirnya itu nggak kabul, itu apa bisa dirubah? Takdir tidak terkabul, orang mungkin. Oh, takdir. Sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi kan? Nggih. Ini pastinya, kalau terus? di dalam takdir itu tidak dikabulkan, kita doa kan juga tidak dikabulkan. Contohnya ini, Ustaz, bahwa Ali bin Khattab itu Ali bin Abi Thalib atau Umar bin Khattab? yang apa itu mantunya itu? Mantunya Oh, Ali bin Abi Thalib. yaitu paman dan mantu ya. Nggih. Nah, itu saja dalam hidupnya ini, maaf ya, mungkin saya keliru ngambil refleks di kajian UNJ. Terus. Nah, itu dalam hidupnya hanya sekali berdoa. Karena doa itu bagi umat Islam itu senjata paling akhir. Terus. Contohnya kaum kapi itu hanya sekali berdoa untuk diselamatkan dari pengejaran raja siapa supaya dia tidak kafir. Nah, terus kaitannya yang kalian tadi? Ya, udah. Jadi terus ini bahwa tenang. nih, jadi ini maaf karena saya ini apa ya? Ya langsung jangan cerita lagi langsung. Terus Boy. Nah, jadi apakah kita ini kasihan kepada kebetulan Allah orang yang berjamaah di sini itu punya takdir yang bagus semua, ya. Jadi karena mendapat sinar terang dari Pak Ustadz ini. Terang ya. Lampu yang terang. Orang-orang yang ditakdirkan jadi penjahat, jadi pelacur, jadi koruptor. Nah itu besoknya itu bagaimana? Karena semuanya kan sudah ditakdir, jadi tidak Allah. Ada pelacur yang selama hidupnya pelacur kan, tapi dalam akhir hayatnya menolong anjing. Dia masuk surga karena izin Allah. Nah, apakah kita perlu menghujat orang-orang yang jahat, atau kita bagaimana mensikapi karena takdir kita insya Allah yang datang di sini adalah dijamin Allah untuk jadi orang yang sebentar Bu. Nanti ibu-ibu tunggu, niki dereng ditutup. Ini masih ada pertanyaan. Orang kan baru datang, jadi pingin nanya nggak apa-apa, nggak usah diprotes. Kalau penjahat, orang jahat, ya sudah jadi takdir. Namun takdir dia seperti itu karena pilihannya sendiri. Orang yang melacur itu nggak mungkin Allah paksa dia melacur. Iya kan? Orang yang nyolong sendal, apa Allah paksa dia nyolong sendal? Nggak bisa kan ketika nyolong sendal, wah saya dipaksa Allah ini sendal ini hilang. Wah nggak bisa, dia ditangkap juga kalau gitu. Jadi itu sudah jadi takdir. Bisa berubah, bisa kalau dia mau berubah. Kalau dia nggak mau berubah ya nggak akan berubah. Tergantung orang. Kalau dia berdua takdirnya bisa berubah nggak? Bisa.
Namun semua sudah dicatat oleh Allah. Rahasia 50.000 tahun tadi kita nggak tahu takdirnya. Bukan urusan kita yang ngurus takdir Allah. Bapak nggak tahu ini. Sampai mati kita nggak tahu takdir kita sendiri. Jadi nggak usah ngurus takdir. Nggak, sekarang ngurus diri masing-masing. Saya jadi baik. Terus yang melacur tadi gimana? Nggak usah diurus. Biarin dia. Wah, dia nggak dapat hidayah gimana? Urusan dia, wong dia maksiat-maksiat sendiri kok. Dia judi-judi sendiri, mabuk sendiri. Ada dakwah nggak? Sudah ada dakwah. Namun dia nggak mau sadar, ya wes urusannya dewi-dewi. Iya kan? Iya, wes. Kalau doa tadi saya belum tahu. Sebentar, ini belum, ini tak rampung ke dewi tuh ini Bu. Sebentar. Nggak boleh bubar. Bolehkah memotong jenggot dengan tujuan agar cepat panjang? Nggak boleh. Ini jenggot saya ini kayak gini dari dulu, terus dulu kursa biji. Tak biarin terus. Puasa tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah tidak termasuk yang dilarang. Kalau terus-menerus nggak terlarang, boleh. Ada sunnahnya, ada hadisnya sendiri. Kurban rombongan sapi 5 ekor. Terus ini apa ini? Sebentar. Ini saya nggak bisa baca ya ini. Ini mungkin arisan kurban boleh. Jika bertakbir dari tanggal 9 sampai 13 Zulhijjah, takbirnya seperti di kalangan umum masyarakat bertakbir pada saat malam Idul Adha. Bukan, ini setiap bersolat 5 waktu takbir. Namun setelah zikir saja lebih bagus. Mereka bertakbir sampai larut malam. Saya nggak suruh sampai larut malam tadi. Setiap bersolat takbir. Ini tadi yang kita bahas untuk Zulhijjah sih, tanggal 9 sampai tanggal 13. Sudah? Sudah ibu-ibu? Apa? Nanya apa lagi? Nanya apa Bu? Jangan lama-lama. Ini waktu. Ada satu peristiwa yang kemarin baru saya lihat, saya alami. Tapi ini juga pernah terjadi beberapa kali sebelumnya gitu. Karena ini penting banget untuk saya tanya. Ya, close langsung boleh langsung closing pertanyaan. Terus? Saya tanya, Kak, buat apa itu? Biar pinter Bu, gitu. Nggak pinter-pinter banget, orang sinawnya orang pinter. Jadi nggak perlu ngalap berkah dengan bekas minum saya ini tak gawe gedangnya itu. Nggak boleh. Jadi biar nggak jadi rebutan, saya nggak senang. Nah itu karena dia sudah kebiasaan dari dulu dengan kiai-kiai. Saya nggak mau. Saya kalau dengan orang aja mau salaman cium tangan saya nggak mau. Saya lepas tangan itu. Nggak boleh kalau saya. Nggak boleh diagungkan kayak begitu. Makanya saya khawatir loh pengajian itu kalau yang penuh mau dikasih jilbab mau enggak kok tetap aja ke DS. Jangan ntar Ustaz tuh diambek rapat gitu loh. Ya pokoknya kalau ada dekati saya tujuan kayak gitu saya nggak akan pernah mau. Ada orang mau cium tangan saya lepas tangan itu, nggak boleh. Ya, jadi biar nggak agung-agungkan orang. Ya, ini bukan seperti jenengan jangan sikapi seperti kiai-kiai dulu, itu saya nggak mau. Ya, bekas minum nggak boleh, bekas makan saya juga nggak boleh, nggak ada apa-apa, nggak enak kok itu. Nggak ada apa-apa ini. Ini tak gowe, ini orang di ngalap berkantoran. Orang jadi rebutan. Orang dekati saya nggak mau gitu. Ya, ada yang mau datangin terus cium-cium gitu, wah nggak mau itu, ini apa-apaan gitu, saya lepas, nggak senang dari dulu. Ya, dulu kalau ulama-ulama juga yang saya lihat di Saudi itu, mereka juga nggak mau kayak begini. Itu aja mau dicium saja jidatnya. Kalau orang Saudi itu bukan cium tangan, cium jidat. Wah itu kepalanya langsung dia pergi dari situ, dia nggak mau. Saking nggak mau dihormati kayak begitu. Jadi hormati biasa, hormati ilmunya saja gitu, perlakukan biasa saja seperti tamu. Ya, namun kalau berlebihan saya nggak mau, saya nggak senang. Ya, paham ya? Nanti kalau ngaji di mana juga kayak gitu. Ya, nanti lain kali saya bawa itu, nanti berikutnya dimanapun di Tanjung Sari ke Teguh Tago, rasa ini.
Oh, pakaian. Nah, kalau nanti saya kasih ke orang-orang yang baik-baik aja. Kalau yang kayak gitu nggak mau tak kasih lagi. Kalau iya bilang anak ibu nggak boleh gitu. Ya. Bagaimana dengan orang yang punya ilmu tapi tidak beradab? Misalnya suka mencela orang yang baru belajar Islam, suka mentazir dan sebagainya. Ya sudah, nggak usah ngambil ilmu darinya. Karena ilmu diambil dari orang yang berakhlak. Gitu nggih? Malam Kamis depan tetap ada. Tapi bapak-bapak yang takmir tadi datang asar. Jenengan datang pas malam ini, wah jelas itu orang dapat jatah. Jelas itu tenan. Ya, nggak dimaafkan itu pokoknya. Ustadz saya ikut telat ini wah pokoknya diwakilkan. Ya, paham ya? Ya, itu saja kita cukupkan. Kita mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah, diberikan panjang umur, keberkahan rezeki, dimudahkan untuk berkurban dan digunakan untuk amal soleh dan istiqomah. Kita tutup, kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.